Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh kelompok kami. Kenalkan, kami dari kelompok 2. Di kelompok kami terbagi menjadi 2 tim, yaitu tim pemateri di sebelah kanan saya termasuk saya, dan di sebelah kiri saya tim uji coba. Nah, akan membahas sembari mendemonstrasikan mengenai pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Nah, untuk itu saya persilahkan kepada anak Syifa Zahra Safadila. Laju reaksi adalah perubahan konsentrasi reaksi atau reaktan atau hasil konsentrasi reaksi produk tiap satuan waktu. Proses berlangsungnya reaksi kimia ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor ini akan mempengaruhi jumlah tumbukan dari zat molekul yang bereaksi. Suatu reaksi akan berlangsung lebih cepat jika tumbukan antipartikel dari zat bereaksi lebih sering atau lebih banyak. Sebaliknya, reaksi akan berlangsung lebih lambat jika hanya sedikit partikel dari zat bereaksi bertumbukan. Salah satu faktor yang memengaruhi laju reaksi diantaranya adalah konsentrasi reaksi. Pada umumnya, reaksi akan berlangsung lebih cepat jika konsentrasi reaksi diperbesar. Tujuan praktikum yang pertama, untuk mengetahui pengaruh asam cuka terhadap cangkang telur. Yang kedua, untuk mengetahui perbedaan cangkang telur yang diberi asam cuka dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya alat dan bahan yang kami gunakan ialah yang digunakan adalah gelas ukur, gelas plastik, sendok, dan stopwatch. Bahan yang kami gunakan adalah cangkang telur, cuka, air. langsung saja kami akan menyebutkan langkah-langkah dari praktikum ini. Langkah pertama, menempelkan 3 label terhadap 3 wadah yang kami gunakan, yaitu di wadah pertama berisikan 100 ml cuka tanpa air atau 100% cuka. Di wadah kedua kita mengisikan cuka sebanyak 100 ml cuka dan 50 ml air dengan perbandingan 2:1. Selanjutnya wadah yang terakhir yaitu kami isikan 50 ml cuka dan 100 ml air dengan perbandingan 1:2. Nah, langkah kedua, tuangkan cuka ke dalam gelas ukur sebanyak 100 ml ke dalam wadah 1. Making. Di wadah kedua, seperti yang saya bilang tadi, bahwa di wadah kedua ini kita menuangkan 100 ml cuka. Di wadah ketiga kami menuangkan cuka sebanyak 50 ml. Di wadah ketiga kami menuangkan air sebanyak 100 ml. Di wadah kedua sebanyak 50 ml. Langkah ketiga, kita aduk ketiga wadah dengan menggunakan sendok supaya tercampur dengan rata. 3, 2, 1. Langkah keempat, siapkan cangkang telur dan stopwatch. Kemudian cangkang telur dimasukkan ke masing-masing wadah yang sudah diberi cuka dan air dan cuka secara bersamaan.
Cangkang telur bereaksi dengan asam cuka dan menimbulkan gelembung-gelembung di sekitar cangkang telur. Gelembung-gelembung yang terbentuk menandakan kalsium yang terkandung dalam cangkang telur mengelupas menjadi garam yang telah larut dengan cuka sehingga kulit telur melunak. Setelah 1 jam, dapat dilihat bahwa cangkang telur yang berada dalam 100% cuka akan lebih tenggelam dibandingkan cangkang telur yang ada di wadah yang lain. Hal ini dikarenakan asam cuka dapat merusak komponen suatu zat dan salah satu komponen yang dapat dirusak adalah komponen kalsium. Kulit telur yang direndam dengan 100% asam cuka, kulit telurnya akan mengelupas dengan banyak. Lalu, kita akan bandingkan dengan telur yang tidak direndam. Lanjut. Cangkang telur kedua tidak terlalu mengelupas dibandingkan dengan cangkang telur yang pertama. Dapat dilihat, cangkang telur yang ketiga tidak terlalu tenggelam karena cuka pada wadah ketiga tidak terlalu banyak. Di sini, dia juga mengelupas tetapi tidak terlalu mengelupas seperti pada cangkang pertama yang diberi 100% cuka. Kesimpulan pertama, asam cuka mempengaruhi cangkang telur dalam segi kelunakan dan keringanan karena asam cuka merupakan zat asam yang dapat merusak komponen suatu zat seperti kalsium. Kesimpulan kedua, cangkang telur yang direndam dengan 100% cuka akan lebih mudah dan akan mengelupas sepenuhnya dibandingkan kedua cangkang telur yang lain.